Assalamualaikum, balik lagi di channel Bidan dan Bi. Hari ini kita akan membahas tentang VBAC atau Vaginal Birth After Cesarean, atau kita biasa dikenal dengan VBAC. Oke, tapi sebelum mulai, yang baru mampir atau yang belum subscribe dulu ya. Klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih banyak. Kalau kalian suka sama video ini, boleh di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Sebenarnya VBAC itu, jadi VBAC itu adalah persalinan normal setelah sebelumnya itu kita persalinannya tuh SC atau sesar gitu. Nah, sebenarnya kalau ditanya amanan mana sih, VBAC atau sesar lagi? Nah, jadi sebenarnya setiap tindakan itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing kan. Ada resikonya sendiri-sendiri gitu. Jadi mana yang lebih baik itu yang nggak ada gitu. Adanya mana yang lebih cocok buat ibu kayak gitu. Dan tentunya kondisi ibu hamil itu beda-beda kan, jadi kita tuh nggak bisa gitu loh membandingkan persalinan ibu hamil yang satu ini dengan ibu hamil yang lainnya gitu loh, karena kan kondisi fisiknya beda, kondisi janinnya pun juga pasti beda. Selain itu juga tergantung kalau ibu mau punya banyak anak gitu kan. Nah, VBAC ini lebih disarankan gitu, karena kalau sesar sendiri itu maksimal tuh hanya 3 kali, jadi sesar yang keempat kali itu lebih berisiko gitu. Jadi sesar itu maksimalnya 3. Tapi kalau persalinan normal itu terserah ibu mau berapa gitu kan, mau 3, mau 4, 5, 6 gitu. Yang penting keadaannya ibu sehat, rahimnya sehat, kandungannya itu sehat, dan janinnya pun juga sehat tentunya. Apakah VBAC itu bebas dari resiko? Ya nggak juga gitu. Jadi salah satu resiko VBAC itu adalah ruptur uteri atau rahimnya robek. Kenapa? Karena kan pas operasi sesar itu rahim kita itu dibuka, disayat gitu kan. Nah, pada beberapa orang terutama misalnya nggak memenuhi syarat tentang kehamilan atau misalnya rahimnya itu masih terlalu tipis gitu, itu bisa saat kontraksi atau saat seiring kehamilannya itu bertambah, itu rahimnya itu makin menipis. Nah, akhirnya mengalami ruptur uteri atau rahimnya itu robek. Dan ini sangat berbahaya karena dia itu bisa menyebabkan perdarahan hebat gitu, sampai bisa mengancam nyawa ibu dan bayinya. Tapi ini salah satu resiko aja. Dan untuk melakukan VBAC ini, itu ibu harus berkonsultasi dengan dokter, harus periksa dengan dokter, harus melahirkan di rumah sakit. Jadi kalau ibu ingin VBAC, itu yang pertama konsultasi dulu sama dokter. Yang kedua, jarak dari persalinan yang sebelumnya itu paling nggak minimal 2 tahun. Yang ketiga, rajin periksa, dan kalau bisa melahirkannya itu sebaiknya di rumah sakit untuk mengurangi resiko yang ada. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu yang nggak diduga itu kan bisa langsung ditangani sama dokter. Oh iya, bukan berarti semua ibu VBAC itu ruptur uteri atau rahimnya robek, atau semua ibu yang melahirkan normal setelah persalinan sesar itu perdarahan, itu enggak ya. Itu enggak gitu. Jadi namanya resiko kan bisa terjadi, bisa juga enggak gitu. Karena kan ya itu masing-masing ibu punya keadaan fisik berbeda, keadaan rahim yang beda, kandungannya beda, keadaan janinnya beda, keadaan rahimnya, panggulnya, semua itu beda gitu loh antara ibu hamil satu dengan ibu hamil yang lainnya. Jadi nggak semua itu bisa kena resiko itu. Nah, sebenarnya gimana sih kriteria untuk yang bisa melakukan VBAC? Pasti ada kriterianya nih supaya mengurangi resiko itu tadi. Yang pertama, ibu riwayat sesarnya itu maksimal 2 kali atau kurang, dan sayatan sesarnya itu di bawah atau low transversal. Jadi bentuknya itu yang horizontal ya, kayak gini. Jadi bukan yang vertikal atau tegak lurus kayak gini. Jadi kalau operasi sesar zaman dulu itu biasanya tegak lurus kayak gini, tapi sih kalau sekarang udah nggak kayak gini lagi kayaknya, udah yang kayak gini gitu, yang horizontal. Karena kalau misalnya yang vertikal, yang tegak lurus kayak gini, itu biasanya beresiko untuk mengalami robekan uterus gitu, rahimnya robek saat kehamilannya makin besar atau saat terjadi kontraksi. Jadi yang paling baik untuk melakukan VBAC
adalah yang horizontal. Jadi coba ibu lihat dulu luka jahitan setelah sesar yang persalinan yang sebelumnya itu yang vertikal atau yang horizontal. Nah, biasanya jarak yang disarankan untuk VBHC itu minimal 18 bulan sampai 2 tahun ya. Jadi paling bagus sih 2 tahun gitu loh. Dari persalinan sebelumnya, persalinan terakhir sebelumnya. Yang kedua, ibu sebaiknya periksa ke dokter supaya tahu berapa sih ketebalan SBM atau segmen bawah rahimnya. Jadi ketebalan dinding rahimnya itu rata-rata 2-5 mm gitu ya. Kenapa sih nggak pasti gitu kan, nggak 2 atau 3 atau 4 aja gitu? Karena setiap ibu kan beda-beda gitu loh, beda-beda kehamilannya, beda-beda kondisinya, air ketubannya beda, janinnya pun juga beda, rahimnya pun juga beda gitu. Nah, untuk pengukuran ketebalan rahim ini bisa dilakukan ibu di trimester akhir kehamilan. Jadi kira-kira di 37, 38 atau pas kepala bayinya itu masuk panggul. Jadi kita tahu kira-kira ini setelah kehamilannya meregang maksimal, gede banget nih, SBR-nya tuh tipisnya seberapa sih? Jadi pengukurannya itu di trimester akhir kehamilan gitu ya. Dan biasanya pemeriksaannya itu di dokter dengan USG. Ketiga, indikasi sesarnya itu nggak terulang lagi di kehamilan yang sekarang. Jadi kayak misalnya kalau kehamilan yang lalu itu indikasinya karena panggul sempit. Otomatis kan kalau panggul selamanya kayak gitu kan, nggak bisa berubah kecuali bukan benar-benar panggul sempit gitu ya. Ada nih di sekitar panggul itu namanya ligamen. Jadi kalau misalnya ibu itu jarang bergerak, jarang olahraga, jarang senam hamil, jarang prenatal yoga gitu kan, itu ligamen itu jadinya kaku. Nah, kalau misalnya kaku, jadi ya bayinya susah gitu loh buat turun melalui panggul itu. Makanya selama hamil itu diusahakan untuk melakukan senam hamil, banyak gerak gitu, yang membuat ligamen-ligamen di sekitar panggul itu menjadi lebih lentur gitu, lebih lunak gitu kan. Jadinya sekitar panggul itu jadi lebih luas gitu loh, supaya bayinya tuh bisa turun gitu loh ke pintu bawah panggulnya. Karena sering banget ya itu kita didiagnosis panggul sempit. Sebenarnya bukan panggul sempit, tapi ya itu sempit karena ya ligamennya itu kaku gitu loh, jadi ya sempit pastinya dong, bayinya nggak bisa keluar. Nah, sekarang kan banyak ya senam-senam hamil, prenatal yoga gitu yang udah banyak gitu loh yang bisa diikutin sama ibu-ibu hamil. Jadi kalau misalnya di kehamilan yang sekarang, kan kehamilan yang lalu kan diagnosisnya itu kan panggul sempit. Nah, di kehamilan yang sekarang diagnosisnya panggul sempit juga, ya itu udah nggak bisa lah ya untuk melahirkan secara normal. Atau misalnya di kehamilan yang lalu itu ibu mengalami preeklamsia. Nah, di kehamilan sekarang ibu juga mengalami preeklamsia. Nah, ya itu juga nggak bisa untuk melakukan VBAC ini. Jadi tetap harus sesar. Atau misalnya minus matanya itu terlalu besar gitu, sehingga retina matanya itu terlalu tipis. Nah, itu biasanya sih tetap harus operasi sesar. Jadi memang ada beberapa di mana kondisi ibu tuh bisanya cuma operasi sesar. Yang keempat, bayinya tidak terlalu besar atau tidak makrosomia. Jadi maksimal berat badan lahir bayi itu idealnya itu 2,5 kg sampai 3,6 kg. Kalau misalnya bayinya itu sekarang 4 kg, misalnya terlalu besar, itu namanya makrosomia. Dan keberhasilan VBAC ini jadi lebih rendah kayak gitu. Jadi biasanya lebih disarankan untuk operasi sesar. Dan yang terakhir adalah tentu aja tidak ada kontraindikasi untuk dilakukannya VBAC. Kayak misalnya ibu dan bayinya tuh sehat, nggak ada fetal distress, nggak ada ketuban pecah dinding, nggak ada preeklamsia, nggak ada plasenta previa atau plasentanya tuh letak rendah, bayinya itu nggak sungsang, nggak lintang, bayinya tuh posisinya optimal gitu. Jadi memang untuk VBAC ini tergantung sama kondisi ibu dan juga kondisi janinnya. Nah, terus apa nih yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita tuh pengen VBAC? Yang pertama, olahraga. Apalagi yang anak pertamanya itu lahirnya sesar dan yang sekarang itu pengen VBAC. Nah, itu harus olahraga gitu. Karena kan anaknya itu kan belum pernah ya melewati vaginanya. Jadi daerah vagina itu juga harus dilatih kayak di panggulnya terutama. Jadi olahraga itu bisa membantu pernafasan ibu tuh jadi lebih baik. Pas waktunya untuk mengejan itu jadi ada tenaganya juga. Ketika ada kontraksi juga bisa untuk mengatur napasnya supaya rasa sakitnya itu agak berkurang. Selain itu namanya kita ingin melahirkan normal, itu kan bayi pasti lewat
panggul lewat vagina gitu. Karena di situ kita harus memfasilitasi panggulnya, memfasilitasi tempat keluarnya si bayi itu gitu loh. Jadi daerah panggulnya itu terutama itu harus luas sehingga bayinya tuh bisa enak gitu loh, bisa mudah untuk keluar gitu loh. Jadi kalau mau melahirkan normal itu olahraga kayak senam hamil, prenatal yoga itu benar-benar penting ya. Karena ya kalau misalnya kita nggak dilatih itu panggulnya, ya otomatis bayinya akan susah untuk melewati panggul itu. Susah melewati panggulnya, susah juga untuk sampai ke vagina, sampai keluar gitu loh. Nah, olahraga ini, senam hamil ini juga harus konsultasi gitu sama dokter atau sama bidan gitu kan. Takutnya ada kontraindikasi dimana ibu tuh nggak boleh kayak kecapean atau banyak gerak gitu kan, kayak ada riwayat keguguran sebelumnya, karena takutnya ada apa-apa gitu loh sama ibu atau sama bayinya. Kedua adalah mengatur pola makan. Ini sangat penting banget karena tadi yang aku bilang, kita tuh nggak bisa melakukan VBAC ini kalau bayinya tuh terlalu besar atau makrosomia. Makanya kita harus menjaga pola makan supaya bayinya itu nggak kegedean. Selain itu, kalau misalnya kita menjaga pola makan yang sehat, nah ibunya tuh juga pasti akan sehat. Misalnya nih, yang diabetes saat kehamilan atau preeklamsi saat kehamilan, itu kadang-kadang salah satu penyebabnya tuh ya dari makanan. Jadi usahain makannya tuh yang benar-benar pola makan yang sehat, nggak terlalu banyak manis, yang nggak terlalu asin gitu. Dan yang terakhir adalah pasrah pada Tuhan. Punya mentalitas yang kuat dan sabar gitu. Kita boleh punya keinginan untuk VBAC, tapi jangan terus jadi maksa gitu loh. Maksudnya kalau kita udah berusaha gitu kan, ternyata di kehamilan akhir di USG, wah ternyata ketika bayinya masuk panggul, rahimnya makin tipis nih. Kalau nanti kontraksi ada resiko robek, nggak bisa VBAC ya gitu kata dokternya. Ya udah, kita harus sabar. Jadi memang harus lebih menyiapkan mental kalau mau VBAC ini. Jadi kalau misalnya bisa VBAC ya alhamdulillah. Kalau misalnya harus sesar lagi ya udah nggak apa-apa, aku terima gitu. Jadi emang harus lebih sabar. Dan biasanya kalau VBAC itu masalahnya kita nggak boleh melakukan intervensi medis. Kayak misalnya nggak boleh diinduksi, nggak boleh dipaksa persalinannya dengan obat-obatan. Jadi benar-benar harus secara alamiah. Nah itulah kenapa salah satunya si ibu itu harus sabar. Nah pilih provider atau dokter atau bidan yang pro normal gitu loh, yang pro dengan VBAC ini, karena nggak sedikit gitu loh yang tidak mendukung VBAC ini. Jadi usahakan cari rumah sakit yang tenaga kesehatannya, dokter-dokter itu mendukung untuk ibu melakukan VBAC ini. Jadi dokternya itu pernah menolong VBAC dan tingkat keberhasilan VBAC-nya itu setidaknya 70% dari wanita yang berencana VBAC. Nah, ibu juga bisa membaca kisah-kisah inspiratif yang berhasil untuk melakukan VBAC gitu. Oke, itu tadi adalah tentang VBAC atau persalinan normal setelah persalinan operasi sesar. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Yang baru mampir atau yang belum subscribe, boleh subscribe dulu ya. Klik-klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan ini. Makasih banyak. Kalau kalian suka sama video ini, boleh di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, boleh komen di bawah. Makasih udah nonton videoku kali ini. Nonton juga video aku yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.